Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam mata pelajaran pada hari ini, mata pelajaran akidah akhlak. Tak lupa sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan jerih payah beliau mengenal Islam hingga sekarang. Sebelum pelajaran kita dimulai, marilah terlebih dahulu kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mempelajari bab 4. Apa itu temanya bab 4? Yaitu mempelajari tentang adab sholat dan berzikir. Adab sholat dan zikir. Dan sebelum kita memahami adab-adabnya, sebelum kita mempelajari yang pertama yaitu sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah sebuah ibadah yang wajib bagi setiap umat Islam, bagi orang yang sudah balik dan berakal. Dan selanjutnya, sholat itu merupakan sebuah bentuk komunikasi antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat itu. Nah, dalam hal ini bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu yang menganggap bahwa sholat itu hanyalah sekedar rutinitas belaka, sehingga dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam melaksanakan sholat dalam kehidupannya. Padahal Allah pernah berfirman bahwasannya sholat dengan khusyuknya maka ia akan mendapatkan atau bisa terhindar dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, sehingga ada beberapa masalah di bangsa ini, yaitu banyaknya orang yang sholat tetapi sebagian dari mereka ada yang melakukan korupsi. Naudzubillah min dzalik kan. Nah, itu ada beberapa yang patut kita pertanyakan. Bagaimanakah sholatnya? Ada apa dengan sholatnya sehingga bisa melakukan sesuatu yang tidak baik itu? Nah, yang selanjutnya, marilah kita agungkan ibadah sholat ini dengan memperhatikan adab-adabnya, yaitu yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasannya. Nah, apabila ketika waktu sholat sudah masuk, kita tuh harus mensegerakan untuk menunaikannya dengan rasa yang semangat saat kewajiban itu tiba. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Maksudnya apa? Yaitu maksudnya berazanlah, lalu kita akan melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Nah, selanjutnya Allah pernah berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat." Maksudnya yaitu orang-orang yang mereka lupa sholatnya mereka itu lupa diri. Maksudnya apa? Yaitu celakalah bagi orang-orang yang meneledorkan sholatnya, yang melupakan sholatnya dengan sengaja.
dan itu pun merupakan sesuatu amalan yang sangat buruk. Nah, adab yang kedua yaitu demikian pula tempat kita sholat dan sujud kita tuh harus bisa merapikan dan membersihkan dari najis-najis yang ada, menyingkirkan gambar atau menyingkirkan tulisan apa atau apapun yang membuat kehusyukan pada sholat kita terganggu. Nah, yang selanjutnya yaitu memakai pakaian yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, kita tuh harus memakai pakaian yang rapi, baik, santun, dan harum semerbak. Itu khusus untuk yang laki-laki ya. Nah, dan juga yang paling penting menutup aurat secara sempurna. Allah amat senang kalau perintahnya kita amalkan dengan sukacita. Allah memerintahkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Yang artinya ialah, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kalian masuk masjid. Yang terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat ke-31. Memakai pakaian yang terbaik saat sholat merupakan tanda dan wujud syukur kita kepada Allah yang dikaruniakan kepadanya. Nah, adab yang selanjutnya yaitu menyesal serta bersedih. Jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna, di antara ini sholat adalah berzikir di dalam sholat. Allah berfirman pada Nabi Daud, dan dengan zikir kepadaku, kepada Allah, hendaklah mereka merasa nikmat. Nah, Allah pun pernah berfirman juga, dan sungguh zikir pada Allah lah yang terbesar. Maksudnya ialah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan sholat kita sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amalan perbuatan sehari-hari. Selanjutnya, dan supaya kita khusyuk, Nabi pun bersabda dan memerintahkan, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan atau dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia ini. Nah, selanjutnya pembahasan yang selanjutnya yaitu adab berzikir. Nah, adab berzikir kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat usai salam langsung berdiri pulang tanpa berzikir. Nah, itu tidak baik ya. Nah, sehingga ba'da sholat pun seseorang dianjurkan untuk berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-205, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal aswali wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, dan sebutlah nama Allah, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak merasakan dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lain, orang-orang yang lalai. Ayat di atas menerangkan bahwa kita
paham bahwa zikir adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah, sesering mungkin kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir itu. Hanya saja terkadang kita memperhatikan adab atau cara berzikir sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati pelakunya. Ikhlas dalam berzikir, mengharap ridha Allah, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Nah, adapun adab-adab berzikir. Yang pertama yaitu berzikir dengan zikir wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah, membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Nah, berzikir di sini yang sangat dicontohkan oleh Rasulullah dan yang sesuai dengan Rasulullah itu akan mendatangkan pahala dan membuat kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu mencoba memahami maknanya dengan khusyuk dan melakukannya. Nah, maksudnya itu kita tidak hanya mengucapkan zikir itu dalam lisan saja, dalam lisan ataupun dalam hati, tapi kita tuh dapat bisa memahami makna zikir itu tersebut. Selanjutnya yaitu duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Nah, ini sangat dianjurkan ketika setelah sholat atau sebelum sholat itu untuk melakukan zikir kepada Allah. Nah, mungkin ini adalah pelajaran yang terakhir ya. Sudah selesai ya untuk mata pelajaran kali ini, bab 4 ini sudah selesai. Nah, selanjutnya berhubung udah mau penutup ya, nah, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri yang merupakan korban dari syaitan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.